Bapak, Ibu, dan saudari-saudara, serta anak-anak yang terkasih, calon pasutri atau calon pasangan suami istri, calon pengantin, kalau ditanya apa yang Anda berdua harapkan atau dambakan di dalam rumah tanggamu kelak, umumnya menjawab ingin hidup bahagia, ingin rukun, ingin damai sampai akhir hayat. Tidak ada yang menginginkan supaya hidup rumah tangga mereka semrawut, penuh kekacauan, pertengkaran, apalagi berantakan. Tidak ada. Dambaan itu mereka coba pupuk dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hingga akhirnya cita-cita sungguh terwujud. Mereka dipersatukan dan hidup sebagai suami istri yang sangat bahagia dan terpandang dalam masyarakat karena perilaku sebagai suami istri dan anggota masyarakat yang baik. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, tekanan Injil pada hari ini ialah kasih dan kesatuan. Inilah yang nyata dalam doa Yesus sebagaimana kita dengarkan dalam Injil tadi. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita juga satu. Aku dengan mereka dan aku dengan Bapa. Supaya mereka benar-benar satu, maka dunia akan tahu bahwa Bapalah yang mengutus aku dan bahwa Bapa mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi aku. Dari doa ini kita merasakan betapa penting kesatuan dan kasih. Inilah salah satu kebutuhan dasar hidup kita sebagai manusia, terlebih umat Kristiani. Karena itulah saudari, saudara, dan anak-anak yang terkasih, Yesus berdoa untuk hal ini bagi para murid dan juga bagi kita, supaya kita hidup dalam kasih dan bersatu dengan Dia dan juga bersatu dengan sesama. Kalau kita menyaksikan kenyataan hidup di seluruh pelosok dunia ini, di negara kita, di lingkungan kita, dan mungkin dalam keluarga kita sendiri, barangkali agak miris. Karena rasa kesatuan dan kasih itu semakin menjauh dari hidup kita, dari hidup manusia. Rasa curiga satu sama lain, lebih-lebih di masa ini. Jangan-jangan Anda sakit, jangan-jangan saya sakit. Hal ini kerap kali mewarnai perjalanan sejarah manusia, lebih-lebih pada akhir-akhir ini. Benci dan dendam juga masih merajalela. Bisa kita lihat dalam berita-berita bagaimana orang saling menyalahkan, bahkan saling menghujat satu terhadap yang lain. Kalau tidak seide, tidak sepikiran, tidak sesuai dengan kehendak saya, langsung orang lain dipandang sebagai musuh. Kalau ini dibiarkan, Bapak, Ibu, saudari, saudara, dan anak-anak yang terkasih, tidak mustahil bahwa dunia dan manusia yang hidup di dalamnya semakin terasing satu sama lain. Kecemasan terbesar kita ialah bahwa orang lain bukan lagi dianggap sebagai saudara, tetapi sebagai saingan yang harus disingkirkan, yang harus dilenyapkan. Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab akan hal ini? Tentu kita semua. Sebagai orang Kristiani, kita harus bekerja sama mengatasi krisis kasih dan kesatuan ini. Kita tidak usah berpikir muluk dan terlalu jauh. Cara sederhana namun penting ialah kita memupuk kesatuan dan kasih itu di dalam keluarga, di dalam komunitas-komunitas,
di dalam lingkungan stasi paroki, kemudian secara perlahan namun pasti ke masyarakat, ke negara. Maka supaya bisa melakukan itu, kita harus belajar dari Yesus sendiri yang mendoakan kita. Kita berdoa memohon kepada Yesus dan juga saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya harapan, cita-cita Yesus sungguh-sungguh dapat kita wujudkan. Bersatu dengan Allah, bersatu dengan sesama.